kelompok Sultan akan menyajikan hasil identifikasi dari modul ajar pembelajaran mendalam. Namun sebelumnya kami perlihatkan dulu, kami sebenarnya baru download hari ini atau setelah diperintah dari Narsum tadi RPP tentang pembelajaran mendalam. Maka untuk nama sekolah, kelas, mata pelajaran dan alokasi waktu tidak ada di sini. Ini hasil downloadan hari ini. Nah, Bapak Ibu kami perlihatkan secara cepat. Di sini tertera peserta didik apa sih, yang bagaimana sih yang akan kita ajar. Kemudian materi pelajarannya itu membahas tentang apa nanti disampaikan. Kemudian nah di sini ini ada dimensi profil lulusan. Dari 8 itu sudah tertera apa saja yang akan kita kuatkan di 8 dimensi profil lulusan ini. Kita melihat ada penalaran kritis, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Kemudian kita melihat pada CP. Nah, di dalam pembelajaran mendalam CP harus dituliskan. Ada di situ CP-nya. Kemudian lintas disiplin ilmu. Ini juga harus ada sesuai dengan rubrik yang ada. Di sini lintas disiplin ilmunya adalah pada pelajaran PJOK dan SBDP. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dituliskan secara jelas. Kemudian ada topik, ada desain pembelajaran. Di desain pembelajaran ini nanti ada kerangka pembelajarannya. Kemudian ada praktek pedagogis. Ada kemitraan pembelajaran. Nanti kita lihat di sini kemitraan pembelajarannya adalah guru kelas lain, orang tua, dan komunitas. Di sini sudah jelas tertera. Kemudian ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajarannya di mana? Ada di lingkungan sekolah dan juga ruang virtual. Ternyata ruang virtual itu juga menjadi lingkungan pembelajaran. Kemudian di pemanfaatan digital. Ini tidak sekedar kita menggunakan laptop, tetapi bagaimana laptop itu kita gunakan untuk melihat video-video dari YouTube. Dan juga ada perpustakaan digital. Dan juga ada kuis daring. Kemudian di langkah-langkah pembelajaran, ini di awal, apakah ada kesiapan belajar anak? Di sini ada persepsi. Nah, di awal ini harus ada kesan, sehingga anak-anak nanti akan mempunyai rasa senang untuk belajar. Lanjut. Kemudian ada juga motivasi. Kemudian pada di inti ini ada pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya seperti apa? Ada memahami, karena ada 3 hal yang harus ada di situ. Memahami. Di memahami ini kita mengambil prinsip di modul ini mengambil prinsip berkesadaran dan bermakna. Kemudian setelah memahami ada mengaplikasi. Di mengaplikasi ini prinsipnya adalah bermakna dan menggembirakan. Sudah 3-tiganya masuk. Kemudian di pengalaman belajar. Di pengalaman belajar ini merefleksi, yaitu berkesadaran dan bermakna. Artinya 3 prinsip masuk semua di dalamnya. Kemudian di penutup, ada juga penutupnya. Di penutup ini nanti akan memberikan penguatan materi. Kemudian di asesmen, Bapak Ibu, kita lihat ada asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Ya. Oke, ini adalah contoh dari RPP modul ajar sampai bawah. Terus ada juga rubriknya untuk asesmen proses. Kalau saya melihat ini, maka ini betul-betul kami mencoba tadi ini sepertinya sempurna. Coba kita lihat, Mbak. Oh iya. Ya, biar terlihat sedikit. Oke, terima kasih Bu Korwil. Ya. Operatornya baik Korwil kok bisa baik-baik ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat lembar pengamatan kita
sesuai dengan RPM tadi. Kita lihat di identifikasi apakah ada mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Kami sampaikan ada, yaitu adanya persepsi, melihat kesiapan anak-anak untuk belajar. Kemudian apakah ada memahami karakteristik materi pelajaran? Ada materi, ada tujuan, ada metode dan evaluasi sesuai usia SD, sesuai usia peserta didik, bukan SD, sesuai usia peserta didik. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan, ada 5 tadi yang ditentukan, sudah jelas. Kemudian didesain pembelajarannya, menentukan CP sudah tertulis dengan jelas, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, di situ ada. Relevannya apa, kontekstualnya apa, pembuatan benda-benda yang memanfaatkan gaya. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu antara PJOK dan SBDP. Ini pembelajaran mendalam itu ada beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan. Kalau kemarin mungkin yang modul yang kita buat di Kurikulum Merdeka ini tidak harus. Kemudian tujuan pembelajaran sudah ada, mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Kemudian menentukan kerangka pembelajarannya, ada desainnya. Kemudian pada praktek pedagogis, contoh STEM-nya yaitu pembelajaran berbasis eksperimen dan kontekstual. Ada kemitraan pembelajaran, sudah kami jelaskan. Ada lingkungan, sudah kami jelaskan. Kemudian ada pemanfaatan digital, juga sudah kami jelaskan. Kemudian pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Kami tadi sudah dituliskan, yaitu pada memahami dan merefleksi. Memahaminya seperti apa tadi? Di RPP sudah jelas. Merefleksinya seperti apa? Di RPP sudah jelas. Merancang pembelajaran dengan prinsip bermakna, memahami, mengaplikasi dan merefleksi dengan jelas. Dan merancang pembelajaran dengan prinsip mengembirakan melalui refleksi. Melalui mengaplikasikan. Tadi praktek di RPP-nya. Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Tertulis dengan jelas langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar melalui pembelajaran. Ada stimulus, ada mengidentifikasi masalah, ada pengumpulan data, kemudian ada pembuktian, ada menarik kesimpulan. Ini pengalaman yang luar biasa bagi siswa. Kemudian deskripsi pengalaman belajar mengaplikasikan pembelajaran, ada komunikasi, ada refleksi, ada aplikasi, dan ada tindak lanjut. Kemudian di bagian mendeskripsikan pengalaman belajar, merefleksi pembelajaran, ini anak-anak diminta menyimpulkan pembelajaran hari itu dan diberi kesempatan bertanya jika ada hal-hal yang dianggap janggal atau kurang jelas. Akhir di asesmen kita melihat karena pembelajaran mendalam itu perlu 3 asesmen ini, maka di RPP tadi sempurna, ada semua. Di pembelajaran awal itu ada pertanyaan dan pertanyaannya lisan dan observasi. Kemudian di proses adanya observasi, adanya penilaian kerja, anak-anak mengerjakan LK, ada rubrik untuk anak-anak saat berdiskusi atau mengerjakan LK. Dan di asesmen akhir ada tes tertulis berupa tes uraian. Ini RPP yang kami lihat sepertinya sempurna menurut mata kelompok kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, biar tetap di situ dulu Bu. Oke, Bapak Ibu, ini tadi kelompok yang kedua yang maju tadi ya, Bapak Ibu bisa membandingkan tadi LPP yang pertama, ini ada LPP kedua, kemudian dianalisis dengan menggunakan instrumen yang sama ini dari Bapak Ibu. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan Pak Budi. Ya. Pak, yang pertama itu kalau saya melihat struktur RPP-nya itu kan mungkin struktur karena katanya sudah sempurna ya. Apakah yang namanya RPP sebelum itu harus seperti ini? Terus dan misalnya dulu kan ada aturannya misalnya standar proses atau kalau di kurikulum merdeka itu bukan berarti kurikulum merdeka semua ya kami ya, tapi itu ada namanya acuannya pembelajaran dan asesmen. Ini
acuan dasarnya itu di mana, atau memang terserah sekarang sudah merdeka itu yang pertama. Yang kedua, dulu katanya kita digembar-gemborkan harus sedikit supaya guru itu ada kesempatan lebih banyak untuk mengajar. Banyak RPP-nya sudah seperti itu kapan dimulai. Takutnya nanti juga diprotes oleh teman-teman guru kan sekolah-sekolah. Seperti apa sih yang baik? Seperti apa sih yang paling benar menurut pembelajaran mendalam itu membuat modul ajarnya atau RPP-nya itu? Apakah tidak memberatkan kami walaupun tapi ada chat GPT ya atau ada apa AE? Perlu disadari mungkin di tempat kami di Banjar itu guru-guru itu sekarang sudah tinggal hampir separuh. Kemudian yang banyak juga yang tua-tua kenal dengan itu ya mungkin 25% saja ada terus yang banyak teman-teman yang tadi yang mungkin tidak paham, belum paham betul lah tentang apa pembelajaran yang seperti guru-guru yang sudah baik ya. Nah ini juga nanti kendala tersendiri menurut saya, sehingga supaya kami bisa membawa pulang ke tempat kami itu tidak ditanya guru mungkin format RPP mendalamnya seperti apa, kemudian nanti supaya tidak memberatkan guru itu harus bagaimana ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin nanti sekaligus kita bisa menanggapi. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa sebenarnya Pak Budi dulu ya? Monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak untuk artinya yang sudah ditampilkan oleh Ibu Bu Lastri tadi. Memang nanti apakah kedepannya ini untuk pertanyaan kami untuk Pak Eko, kedepannya itu kami bisanya membenahi RPP atau modul ajar supaya mengarah ke pembelajaran mendalam atau gimana dalam fintech ini, karena kalau hanya membandingkan saja ataupun analisis dari checklist ini dari RPP modul ajar yang mungkin dari guru kami, sehingga kita perlu latihan latihan membenahi modul ajar supaya mengarah ke pembelajaran mendalam, sehingga di fintech ini nanti akan ada hasil RPP atau modul ajar yang versi pembelajaran mendalam. Kalau hanya identifikasi seperti ini kami kok nanti akan berbeda-beda ini. Demikian Pak.